Teman-teman, ada seorang aktivis mahasiswa, yaitu mahasiswa di YAIN Pontianak, yang luar biasa ya. Sekarang dari segi eksternal dan internalnya, di kampus dan di luar kampus, dia aktif. Nah, maka bisa disebut dengan aktivis, karena keaktifannya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Bilal sebagai seorang aktivis kampus dengan di luar kampus nih. Nah, ya kan, pengalamannya luar biasa ya teman-teman. Pandangan Bang Bilal gitu ya terkait mahasiswa sekarang secara intelektual, apakah masih krisis atau makin menaik secara intelektualnya nih? Karena mahasiswa itu tidak menerapkan tiga segi intelektual itu biasanya. Nah, itu pandangan Bang Bilal tersendiri gitu. Oke, Bang. Tentang pertanyaan Abang tadi, bagaimana sih kondisi mahasiswa hari ini yang ada pada taraf intelektualnya antara naik atau turun ya, Bang? Mungkin boleh disclaimer terlebih dahulu. Mungkin saya bukan tidak mau sih sebenarnya, Bang, tapi agak kurang enak ketika saya dipanggil seorang aktivis karena secara jujur ya, mungkin belum ada pada taraf itu. Tapi pertama ya, apakah mahasiswa hari ini sedang mengalami krisis? Tapi saya tidak berbicara mahasiswa secara umum lah, anak muda lah terutama hari ini. Saya pernah membaca sebuah data yang sempat dipaparkan oleh UNESCO, di mana anak muda Indonesia itu ada pada taraf tingkat literasinya ya, Bang, ada pada taraf 0,001%, di mana 10.000 orang berkumpul di satu tempat, maka hanya ada satu orang yang membaca. Hal ini selalu saya sampaikan ketika saya mau mengisi materi dimanapun, ketika saya memberikan materi lah, karena hari ini ketika kita krisis akan literasi ataupun minim akan literasi, itu sangat berbahaya ke depannya. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena anak muda hari ini, terutama mahasiswa ya, yang ke depannya akan memegang tampuk-tampuk kekuasaan di negeri ini, yang akan meneruskan ide dan gagasan dari atasannya lah. Bagaimana mereka ingin menawarkan ide dan gagasan, sedangkan dengan membaca saja sebagai pintu gerbang pertama gitu, Bang, tidak mereka lewati. Lantas gagasan apa yang akan kita warisi? Mungkin itu sedikit pandangan umum dari saya, Bang. Oke. Memang mahasiswa ini kan harus melaksanakan segi intelektualnya, ya. Dari segi membaca, dari segi diskusinya, dari segi menulisnya, itu harus padu gitu ya. Kalau dengan diskusinya ya seperti ini kan kita diskusi, artinya saling bertukar pikiran. Tapi teman-teman hari ini di kampus tersebut itu krisis. Itu pandangan Bilal sendiri bagaimana sih dari literasi itu cara mengembangannya? Ini kan Bang Bilal ini aktif ya teman-teman dari segi SEMA gitu ya, SEMA atau di fakultas ya, di fakultas teman-teman. Otomatis secara pandangannya ruang lingkup dari kampus tersebut memahami. Itu pandangan Bang Bilal. Kalau dari pandangan saya pribadi, Bang, khususnya di kampus saya yaitu YAIN Pontianak, lebih lagi di FUAD. Hari ini kalau saya boleh jujur, tingkat aktifnya mahasiswa terutama untuk mengikuti kegiatan diskusi ataupun kegiatan yang diadakan tentang seminar-seminar kebangsaan atau apapun itu, boleh jujur untuk menarik massa atau menarik perhatian mahasiswa hari ini agak susah. Boleh dikatakan pada tingkat tadi itu agak pada tingkatan krisis, Bang. Karena mereka tidak lagi tertarik pada diskusi, tidak lagi tertarik pada seminar-seminar. Ya, terlepas dari mungkin hari itu diskusinya sedikit membosankan atau seminarnya kurang update dengan kegiatan anak muda hari ini. Tapi tidak boleh kita pungkiri hari ini bahwasanya mahasiswa khusus yang ada di YAIN Pontianak agaknya kurang sedikit memperhatikan hal demikian, Pak. Nah, ini yang sebenarnya saya dikatakan sangat berbahaya ke depannya. Nah, kalau kita seperti itu kan berbahaya ke depannya, sebagai seorang aktivis nih teman-teman, kita tanyakan langsung nih, apa solusinya dari teman-teman aktivis untuk melakukan itu? Solusi pertama lah, bukan solusi utama itu, saya tuh pernah dengar sebuah kalimat bijak gini, kurang lebih seperti ini, Bang, kayak ketika aku pintar, maka aku bermimpi ingin mengubah dunia. Tetapi ketika aku bijak, aku bermimpi untuk mengubah diriku sendiri. Dari kalimat seperti ini sebenarnya hari ini
faktor terbesar bagaimana perubahan bisa terjadi ada di dalam diri kita sendiri, Bang. Sebagaimanapun hari ini kita memberikan motivasi kepada orang untuk terus membaca, tapi kalau dari diri kita tidak ingin mengubah itu, maka sampai kapan pun tidak akan pernah berubah, Bang. Nah, itu pertama, faktor utama kita dari diri kita sendiri harus mau merubah dan mengetahui dengan kesadaran penuh bahwasanya dengan kita tidak membaca, dengan kita tidak melihat literasi, maka kedepannya akan ada bahaya yang mendatangi kita. Terlepas dari itu juga kita membutuhkan sistem yang apa ya bahasanya, Bang? Sistem yang benar lah, Bang. Sistem yang untuk mengatur bagaimana regulasi mahasiswa ini bisa minat akan membaca seperti itu ataupun minat terhadap diskusi-diskusi seperti ini, Bang. Oke. Nah, saya sedikit menyinggung nih terkait politik-politik kampus nih. Nah, ini kan asik ya teman-teman. Kalau bicara tentang politik kampus kan memang ranahnya di kampus gitu ya, bukan di luar kampus. Tapi memang itu ketika teman-teman sebagai mahasiswa ya gitu kan, untuk merubah dirinya, ya, menemukan jati dirinya sebagai pemimpin gitu kan. Itu menurut Bilal sendiri gitu ya. Menurut Bilal sendiri, bagaimana sih ruang lingkup geopolitik di kampus nih? Dari segi berbagai apapun gitu ya, gerbong-gerbong apapun gitu. Itu soal menarik ya teman-teman, karena untuk semangat juga teman-teman kemahasiswaan gitu, biar aktif juga itu kan, apalagi sebagai senior kan otomatis mengajarkan adik-adik kan gitu. Itu bagaimana terkait politik yang ada di kampus kita tersendiri, khususnya untuk HMPS, Dema Fakultas, Dema Institut. Secara garis besar ya saya katakan setahun terakhir mungkin ada sedikit ini ya kemajuan lah, karena kalau dilihat dari setahun terakhir itu pemilihan yang dulunya, Bang, di semester 2, di semester 4 itu ketika zaman saya itu tidak ada pemilihan karena aklamasi. Nah, ini mungkin dari segi kepekaan dari setiap mahasiswanya itu kurang lah. Tapi ketika setahun terakhir, ketika saya naik di Dema Fakultas, saya mengawal juga yang kemarin ada di Dema Institut, itu dari mereka nampaknya udah mulai ada apa ya bahasanya, tergerak lah hati mereka untuk mencalonkan diri agar menghidupkan kembali demokrasi kampus. Oke. Itu ya sedikit diskusi dari teman-teman ya. Terakhir nih Bang Bilal gitu kan. Ini Bang Bilal sendiri gitu kan. Ini aktifnya teman-teman dari berbagai organisasi apa di kampus, di luar kampus. Kalau di luar kampus itu boleh tahu spill dong. Kalau di luar kampus saya terafiliasi dengan Himpunan Mahasiswa Islam, Bang. Dan kalau di kampus mungkin saya demisioner HMPS, ketua HMPS IAT, Imam Al-Quran dan Tafsir, dan juga kemarin baru selesai juga di demisioner Dema Fuad, Bang. Nah, ini luar biasa teman-teman ya, jabatan-jabatannya luar biasa, sekarang aktif ya. Memang memang betul yang dikatakan Bang Bilal tadi, memang literasi itu memang membutuhkan untuk masa depan beliau, masa depan teman-teman. Karena kalau kita krisis dari segi intelektual, dari membaca buku gitu ya, artinya kita membodohi diri kita sendiri gitu ya. Tapi teman-teman hari ini dengan menciptakan kemalasan tersebut ya, kalau saya melihat dengan menciptakan sebuah kemalasan tersebut akan melahirkan sebuah alasan teman-teman. Banyak alasan teman-teman, oh saya nggak ini, bukunya nggak menarik dan sebagainya, sehingga dia tuh krisis dari perkembangan dirinya sendiri ya kan? Biarlah masa lalu yang menghantui, tapi masa depan itu harus ada gitu ya, dengan baca buku itu teman-teman. Ini terakhir nih, ini terakhir ya teman. Ini terakhir nih. Motivasi Bang Bilal ke depannya biar lebih action lagi secara eksklusif gitu ya. Apa sih harapan Bang Bilal untuk Bang Bilal sendiri dengan teman-teman yang di luar? Kalau dari segi harapan ya, kalau dari saya pribadi tentunya saya berharap saya bisa memberikan manfaat pada lingkungan yang ada di sekitar saya, sebagaimana saya mengambil salah satu sabda Nabi,
khairun nas anfa'un nas. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk sekitarnya. Mungkin itulah salah satu alasan hari ini mengapa kita harus terus berkembang dan memberikan perkembangan itu untuk diri kita dan sekitar kita, Bang. Memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada lingkungan kita, agar kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk juga teman-teman kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita, Bang. Siap. Terima kasih Bang Bilal. Ya, teman-teman, itulah tadi kita diskusi sedikit dengan Bang Bilal sebagai aktivis mahasiswa di Kalimantan Barat ya, teman-teman. Sangat biasa. Mudah-mudahan beliau makin eksis lagi, khususnya di Kalimantan Barat, dan bisa nasional ya. Nah, bisa menjadi materi-materi yang luar biasa. Itulah teman-teman, kita harus punya karya sebagai anak muda, sebagai anak bangsa yang menerus bangsa ini. Ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.